Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini kita ada di pembelajaran bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 10 dalam tema Proverb and Riddle. Nanti video kali ini akan Miss bagi dua ya. Yang video kali ini tentang proverb dan yang video kedua nanti tentang riddle, yang Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box, so please check that video out. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja ya tentang proverb kali ini. Apa sih proverb itu? Kegunaannya itu untuk apa dan gimana cara memahaminya? Let's get started. Proverb. What is proverb? It is a collection of wise saying that offer advice about how to live your life. Sampai sini kita punya kata kunci, yaitu proverb itu adalah wise saying, kata-kata bijak yang memberikan advice, isinya nasihat. Nah, proverbs are a verse or collection of words having a fixed arrangement containing certain definition and gives positive suggestions. Jadi proverbs itu bentuknya bisa kumpulan-kumpulan kata gitu ya, yang tersusun tertentu, yang punya arti tertentu, artinya pun tertentu ya. Jadi kalau disusun sendiri-sendiri sama ketika disusun jadi satu itu artinya bisa berbeda. Nah, positive impact atau positive suggestions itu adalah hal utama yang dikasih sama proverb. Intinya proverb itu kalau di bahasa Indonesia sering kita kenal sebagai, ada yang tahu? Betul sekali, peribahasa. Nah, peribahasa itu kan isinya wise saying, isinya advice, memberikan positive suggestion, dan punya certain definition. Sesuai ya sama definisi ini. Nah, untuk language feature dari proverb sendiri itu dia menggunakan yang namanya figurative language. Apa itu figurative language? Di bahasa Indonesia kita pernah dengar ya kata konotasi. Nah, itulah figurative language. Karena ini pakai konotasi berarti kita harus menganalisis untuk tahu arti sesungguhnya dari proverb. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh ya maksudnya seperti apa ini. Nah, proverb sendiri itu ada 3 tipe nanti ya. Yang pertama yang sebagai warning. Contohnya, contoh proverb sebagai warning adalah kata don't count your chickens before they are hatched. Jangan dihitung dulu ayam-ayammu sebelum telur-telurnya benar-benar menetas. Maksudnya ini peringatan untuk apa? Jangan overthinking. Gitu ya. Itu kan warning kan. Kemudian bisa juga proverb itu bentuknya advice. Nah, advice adalah nasihat. Contohnya ini kalian udah sering dengar pasti mungkin di buku tulis kalian juga ada kata-kata ini gitu ya di bagian bawah, yaitu never judge the book by its cover. Jangan menilai seorang hanya cuma dari penampilannya aja, tapi harus dilihat budi pekertinya, cara berpikirnya dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga proverb dalam bentuk morals. Isinya adalah pesan-pesan moral. Contoh kata look before you leap. Kamu harus lihat dulu sebelum melakukan lompatan. Maksudnya kalau mau melakukan sesuatu itu dipertimbangkan dulu berbagai resikonya. Nah, itu kan makna dari proverbnya jauh sekali dari kata-kata literal yang muncul di proverb ini. Makanya kita harus bisa berpikir kritis untuk memahami proverb. Untuk grammatical structure dari English proverb itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada yang isinya imperative, negative. Imperative negative maksudnya adalah kalimat perintah yang negatif. Jadi pakai don't, pokoknya pakai kata not gitu. Contoh kata don't flog a dead horse. Maksudnya adalah jangan mencambuk kuda yang udah mati. Ya kamu ngapain mencambuk sesuatu yang sudah mati gitu loh. Maksudnya jangan melakukan hal yang sia-sia. Itu termasuk contoh proverb yang imperative negative. Ada juga yang imperative positive. Contoh yang tadi look before you leave. Ini kan perintah ya. Perintah sebenarnya masuknya, tapi berisi nasihat. Suruh lebih berhati-hati sebelum bertindak lah intinya. Ada juga yang parallel phrase. Kalau parallel phrase itu gabungan frase ya, bukan kalimat, bukan kata. Frase itu kumpulan kata. Nah, si frase ini itu dia sama paralel gitu loh. Jadi di frase pertama dan frase keduanya sama. Contohnya kayak yang kata garbage in and garbage out. Nah, yang membuat paralel adalah kata garbage di sini. Garbage in, sampah yang masuk,
garbage out, sama dengan sampah yang keluar, harus seperti sampah yang keluar. Maksudnya kalau kalian beli, misalnya bisa dimaknai kalian kalau beli barang baru, ya yang lama itu keluarno juga, jangan numpuk barang, seperti itu. Yang keempat ada yang namanya declarative sentence. Nah, kalau declarative sentence ini berisi tentang kalimat-kalimat yang berdeklarasi. Maksudnya deklaratif di sini adalah menerangkan gitu loh. Contohnya, birds of a feather flock together. Nah, ini kan satu kalimat sebenarnya. Ingat loh, definisi kalimat dulu. Definisi kalimat ada punya minimal satu subjek dan satu predikat. Di sini ini subjeknya, ini predikatnya, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik serta memiliki makna. Itu definisi kalimat. Jadi masuk ya ini sentence. Kemudian kenapa ini bisa disebut deklaratif? Karena ini menerangkan sesuatu. Menerangkan apa? Birds of a feather, kumpulan burung-burung yang sayapnya sama atau bulunya sama, flock together. Itu maksudnya mereka berkumpul. Maksudnya orang-orang yang biasanya memiliki ciri khas atau punya kesamaan misalnya sifat atau minat, itu mereka suka punya komunitas tertentu, suka berkumpul. Misalnya ada kita tahu misalnya ada orang-orang yang pecinta make up, mereka punya komunitas sendiri. Ada orang-orang yang pecinta motor, punya komunitas sendiri. Nah, itu kalau kita mau buatin proverb untuk mereka, itu kita bisa pakai birds of a feather, orang-orang yang tadi punya satu kesamaan, itu flock together, suka berkumpul bersama-sama menjadi satu komunitas tertentu. Next, we have two example of proverbs. Yang pertama, the bad news, there is no key to happiness. The good news, it's not locked. Maksudnya apa ini? Coba kita artiin dulu. Ada kabar buruk nih. Kabar buruknya apa? Nggak ada kunci untuk mencapai kebahagiaan. Tapi ada kabar baiknya juga, yaitu kebahagiaan itu sebenarnya memang tidak ada kuncinya. Berarti kita bisa memaknai bahwa ya kalau kamu mau berbahagia itu kamu nggak mesti punya fame, nggak mesti punya money yang banyak, atau atau semua cita-citamu yang tercapai karena itu tadi, karena money, karena popularity dan lain sebagainya. Karena sebenarnya itu tidak menjamin seseorang itu bahagia. Nah, gimana caranya orang-orang itu berbahagia? Ya ada cara yang tidak dikunci. Tergantung hati kamu, misalnya dengan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah misalnya. Nah, itu juga termasuk kalau itu membuat kamu bahagia, melakukan sesuatu membuat kamu bahagia, itu kamu sudah mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki. Ada lagi contoh kedua, ini kayak a Chinese proverb gitu ya. Kata-katanya adalah the person who removes a mountain begins by carrying away small stones. Nah, coba kita pahami. Orang yang bisa memindahkan gunung, gimana caranya seseorang bisa memindahkan suatu gunung ya? Mulainya adalah by carrying away small stones, dengan membawa batu-batu yang kecil-kecil. Kalau mau kita maknai, maksudnya apa? Gunung itu kan sesuatu yang sangat besar. Tapi untuk mencapai sesuatu yang besar ya semua orang itu pasti harus mulai dari langkah-langkah yang kecil. Contohnya tadi kita mau membangun suatu gunung yang sebesar itu dimulai dari batu-batu yang kecil-kecil disusun gitu untuk mencapai sesuatu hal yang besar. Makanya harus sabar dan telaten. Itu maksud dari proverb ini. Yuk sekarang kita latihan ya. Miss punya beberapa contoh proverb dan kita sama-sama memaknai ini maksudnya apa. Contoh yang pertama, the pen is mightier than the sword. Pena itu lebih mightier, lebih agung itu ya daripada pedang. Maksudnya gimana sih? Kita bisa maknai bahwa trying to convince people with ideas and words is more effective than trying to force people to do what you want. Jadi kita bisa mempengaruhi orang dengan menggunakan ide dan kata-kata, karena itu ternyata lebih efektif daripada memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Kan kalau pakai pedang itu orang lebih terintimidasi. Kenapa tidak kita, kalau kita mau mempengaruhi dalam tanda kutip, kenapa nggak pakai ideas atau pakai kata-kata sehingga lebih halus dan lebih orangnya merasa tidak terintimidasi. Next, when in Rome, do as the Romans. Ini asik banget ya. Ketika kamu berada di Roma, ya berperilakulah seperti orang-orang Roma. Maksudnya, act the way that the people around you are acting.
Maksudnya ya berperilakulah seperti orang sekitar kamu. Misalnya orang-orang sekitar kamu itu pakai bajunya tiap hari itu pakai baju batik, ya kamu juga berperilakulah seperti itu. Next, the early bird catches the worm. Nah, ini maksudnya apa? Burung yang jalannya itu pagi, paling pagi, early, ya kan? Catches the worm, yang bisa dapat dapat ulat gitu ya, makanannya burung gitu kan. Maksudnya seperti apa? You should wake up and start work early if you want to succeed. Maksudnya ya bersegeralah untuk bekerja kalau kamu memang mau sukses. Misalnya dengan bangunlah yang pagi dan mulailah aktivitas kamu. Punya skala prioritas itu juga sangat penting supaya hasil kerja kamu efektif dan efisien. Ada lagi nih yang keempat contohnya, two wrongs don't make a right. Dua hal yang salah tidak membuat menjadi sesuatu yang benar. Ini kok kayak rumus matematika gitu ya. Kalau matematika gitu, kalau kalian ingat, kan kalau perkalian negatif dikali negatif itu kan sama dengan positif gitu ya. Tapi ini tidak berlaku untuk beberapa kejadian di hidup. Ini hanya berlaku di matematika gitu loh. Jadi dua hal yang salah itu juga tidak membuat sesuatu menjadi benar. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang buruk padamu, ya jangan balas dendam. Karena kalau balas dendam itu ternyata bisa bikin sesuatu menjadi lebih buruk lagi, nggak selesai-selesai gitu loh, perangnya dalam tanda kutip kayak gitu. Next, number 5, there is no such thing as a free lunch. Ini juga akhir-akhir ini sering banget kita dengar ya, nggak ada itu yang namanya makan siang gratis. Maksudnya apa sih itu? Things that are offered for free always have a hidden cost. Nah, sesuatu yang ditawarkan secara suma-suma itu jangan mbok maknai, oh ya ampun nih orang baik banget sih. Ternyata belum tentu ya, karena biasanya ada yang namanya a hidden cost, biaya yang tidak terlihat. Berarti ini maksudnya adalah kita harus bisa membaca gerak-gerik orang lain gitu loh. Gitu ya. Well, that's all for the proverb video. Please check the riddle one because it is way more interesting. I hope you get a clear understanding about proverb. If you have any question, please let me know in the comment section down below, and I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.